Waalaikumsalam Bu Hani, mohon mangga cari. Gampang. Alhamdulillah. Tuh ini Bu Hani. Cuma ini apa? Anak-anak tadi lancar semua. Alhamdulillah Pak Abi. Cuman ini teh ada yang saya ingin tanyakan ya ke Pak Abi. Oke. Pak tadi kan sudah nge-WA, oke ada waktu setelah KPM ya. Betul. Jadi apa yang bisa Pak Abi bantu nih Bu Hani, mohon. Ya Pak Abi kan kemarin teh Pak Abi sudah ini ya menjelaskan ke guru-guru tentang pembelajaran diferensial itu, termasuk contohnya seperti apa. Nah saya itu pengen apa ya, mulai menerapkan lah ya ke anak-anak itu. Cuman ada beberapa hal yang masih belum jelas gitu. Oke, jadi ini tujuan Bu Hani kesini tadi mau menerapkan ya pembelajaran yang seperti kemarin kita lakukan bersama ya. Jadi sekarang di kelas Bu Hani pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul Pak. Oke, baik nih. Tujuannya ingin ada apa nih dari pembelajaran ini yang sudah dipahami Bu Hani? Ya intinya sih ingin ke anak tuh memberikan pembelajaran yang menarik ya, tidak bosan, ke anaknya tidak boring, terus anak bisa menghasilkan karya yang berbeda juga gitu kan. Oke, wah visi tujuannya sudah jelas ya. Oke, dari istilahnya pembelajaran tersebut nih yang sudah Bu Hani persiapkan apa saja? Iya, seperti yang kemarin Pak Abi jelaskan itu ya, rencana itu saya pengen ya untuk mungkin minggu depan ya insya Allah pengen memberikan misalkan topik ya, tanaman, sayuran hijau lah, boleh mau dicoba gitu, sayuran hijau. Oke, sayuran hijau topiknya ya. Nih, dari sayuran topiknya sudah ditentukan nih sama Bu Hani, kemudian kira-kira nih yang sudah disiapkan, yang sudah dipersiapkan berupa dokumen itu apa saja Bu Hani? Mungkin saya sudah menyiapkan MPP ya, ini dengan rencana kegiatannya, dan diantaranya anak-anak nanti bisa membedakan jenis sayuran. Itu kegiatan pertama? Iya, terus yang keduanya anak-anak dapat mengelompokkan sayuran ini berdasarkan ukurannya, jenisnya, seperti itu Pak Abi ya. Terus yang ketiganya untuk kegiatan anak-anak bisa membuat kolase. Oke, kolase. Nanti saya udah siapkan dari bahan daun kering, kertas dan sebagainya untuk karya anak-anaknya nanti seperti itu Pak. Oke, baik, ini itu sudah persiapan ya. Dari RPP-nya itu sudah kegiatannya nih, tujuan pembelajarannya tadi sudah disebutkan dari Bu Hani. Ini fokus untuk penilaian nih Bu Hani ya. Fokus penilaian anak itu ingin Bu Hani mau melaksanakan pembelajaran tadi itu mau berfokus kepada penilaian. Ya, rencana sih saya untuk topik ini ingin lebih ke pendekatan untuk kognitif anak ya. Ya, tapi di samping kognitif juga anak-anak ada karya juga ya, ada karya yang berbeda itu ya, sesuai dengan maunya seperti apa. Seperti tadi ya, Pak Abi kan melihat ya dari Bu Hani kegiatannya ada membedakan, kemudian jenis sayuran sudah masuk ya sesuai dengan kognitif tersebut, kemudian ada mengelompokkan tadi kata Bu Hani yang kedua, kemudian ada tadi menghitung ya dari numerasi literasinya gitu ada ya, jadi difokus ke situ, tapi pengen satu lagi Bu Hani, ingin anak ini berkarya, tapi hasilnya yang berbeda. Nah itu sudah. Jadi yang penting nih tadi kata Bu Hani sudah mempersiapkan juga bahannya ya. Sudah bahannya dari apa tadi? Daun kering, kolase ya. Kertas, terus olahan sayurannya juga nanti kan saya beli yang real ya. Oh iya betul. Seperti kan nanti ada sayur hijau, ada bayam, kangkung, sawi atau daun singkong, banyak macamnya. Nanti biar anak-anak bisa membuatnya. Saya pengen pilih yang mana gitu. Oke. Siap. Jadi ini sudah Bu Hani sudah merencanakan sebetulnya ya, itu sudah termasuk berdiferensiasi. Tadi tujuannya juga Bu Hani yang ini ternyata ke kognitif, dan menurut Pak Abi memang tinggal pelaksanaan nih Bu Hani ya. Jadi di situ sudah
istilahnya itu ya, tujuan pembelajaran sudah jelas tadi, kemudian ada yang sudah disiapkan itu RPP beserta kegiatan, tujuan pembelajaran, kemudian fokus anak itu ke kognitif dan hasil karya ya tadi. Nah oke, ini kira-kira akan dilaksanakan kapan nanti Bu Hani? Insya Allah rencana minggu depan Pak Adi. Minggu depan ya. Berarti setelah ini ya minggu pertama kita minggu depan. Baik, ini kira-kira siapa saja sih yang akan bisa membantu nih Bu Hani untuk mensukseskan istilahnya kegiatan belajar ini? Ada bantuan Bu Hani mungkin misalnya dari siapa yang bisa membantu begitu? Ya. Ada ya paling sama rekan-rekan ya, sama teman-teman. Oke. Jadi melibatkan guru yang lain juga. Oke, baik ya. Di hari Senin ya? Senin Pak Abi, insya Allah. Baiklah. Nanti Pak Abi tunggu ya, dan Pak Abi juga pengen lihat sih hasilnya begitu ya Bu Hani. Nah sekarang setelah tadi kita ngobrol nih tentang kegelisahan Bu Hani atau masih kebingungan ya istilah dengan pelajaran diferensiasi nih. Nah sekarang sudah jadi sudah jelas ya tujuannya apa, kemudian kegiatannya apa saja, dan itu sudah termasuk diferensiasi ya Bu Hani. Baik, ini apa yang dirasakan nih setelah berbincang tadi Bu Hani? Alhamdulillah ya, turun Pak Abi. Kemarin kan Pak Abi sudah menjelaskan juga sebenarnya, dan prakteknya juga sudah sebenarnya, cuma saya masih kurang jelas lah ya. Terus sekarang Pak Abi sudah menjelaskan kembali, alhamdulillah sekarang udah tergambar lah nanti ya. Anak-anak harus seperti apa gitu ya, persiapannya apa. Nanti insya Allah udah bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Nah kan sebetulnya tadi Pak Abi tidak memberikan saran sebetulnya ya ini dari Bu Hani itu. Jadi alhamdulillah ya Bu Hani bisa menemukan, bisa menggali juga tadi. Oh saya ini kegiatannya ini dan memang sudah tinggal pelaksanaan. Tinggal PD-nya Bu Hani ya. Jadi memang istilahnya pembelajaran diferensiasi memang harus dilaksanakan juga memang. Selama ini juga kita melaksanakan ya. Nah jadi memang ingin istilahnya apakah sudah sesuai atau itu ya semoga nanti pembelajarannya juga lancar ya Bu Hani. Apa yang jadi tujuan pembelajaran tadi sudah jelas, itu tercapai dengan baik, dan anak-anak tadi pertama Bu Hani bilang pengen anak tidak boleh biar senang. Oke siap Bu Hani, insya Allah ya kita ketemu nanti istilahnya saya ingin lihat di hari Senin juga. Mohon ya Pak Abi ya. Sami-sami Bu Hani. Mengapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mau bermain sama belajar tentang tanaman. Siapa yang udah tahu tanaman? Ya, waktu itu kan anak-anak udah tahu ya macam-macam tanaman. Ya, coba yang bisa jawab angkat tangan ya. Coba sebutkan macam-macam tanaman. Coba coba tanaman apa aja? Tanaman. Ya, apa aja? Tanaman bunga. Bunga, betul. Tanaman sayur. Tanaman sayur. Pak, tanaman hias. Bunga tadi termasuk tanaman hias ya. Terus Tanaman ada lagi? obat. Nah, tanaman obat. Terus ada lagi? Ada lagi tanaman. Nah, itu yang dimaksud tanaman buah-buahan. Kalau cabai, ya kalau sepatu termasuk apa? Sayuran apa tanaman hias? Tanaman hias gitu ya. Terus tanaman obat Ica tahu nggak Ica tadi yang dibilang sama tanaman obat? Ada yang tahu nggak? Tanaman obat contohnya tanaman apa? Yang buat mengobati mimisan. Daun. Nah itu daun sirih ya. Ini termasuk tanaman obat. Tanamannya harus harus dirawat, disiram, biar apa coba? Biar tumbuh. Udah disiram. Nanti anak-anak juga nanti mau. Ya. Siapa yang suka menyiram tanaman?
disiram, dipelihara, dirapikan, terus dikasih pupuk biar tanamannya subur. Ya. Buah, tanaman sayur, tanaman obat, sama tanaman hias. Hari ini kita belajar ini tanaman apa coba? Ya, disebut tanaman apa ini? Buah-buahan atau apa? Tanaman sayur ya. Siapa yang pernah lihat sayur ini? Di pasar ya, betul. Di kampung. Coba kita lihat ya. Ini anak-anak tahu nggak ini sayuran apa ini? Siapa yang tahu ini namanya sayur apa? Oh, udah ada yang tahu Papi ini sayur kangkung. Siapa yang suka makan sayur kangkung? Aku suka bayam. Ya, kalau bayam yang mana ya? Ya. Oh iya, ini bayam, Peter. Siapa yang suka makan sayur bayam? Satu lagi, siapa yang tahu ini sayur apa ini? Ya betul, saisim ya, atau bisa juga disebut sawi ya. Ini sawi hijau ya. Ya, beli di mana ya kalau kita mau beli sayur, beli di mana? Ya, bisa di pasar. Wow, mang-mang yang lewat juga ada ya. Ayam, sayur bayam ya. Coba sekarang anak-anak lihat ya, sayur bayam, kangkung sama sawi. Bedanya apa? Coba anak-anak lihat ya. Ini buah. Ya. Bayam. Ya. Coba sekarang ganti lagi, mana sayur sawi? Sawi. Yang mana? Sawi yang mana ya? Oh, ya, sawi. Nah, itu kamu yang daunnya lebar ya. Satu lagi mana daun apa sayuran kangkung? Kangkung mana kangkung? Kangkung mana boy? Ya betul. Kalau ini sawi, bayam. Ya, itu kangkung, betul. Sekarang mana daun dari sayuran? Mana daun yang paling besar? Daun apa? Sayur apa? Yang daunnya paling besar, yang daunnya paling besar, paling lebar. Yang daunnya ya. Coba, yang daunnya besar. Ya, apa namanya ini? Ya, sayur sawi. Ya. Sawi, bayam, apa daun kangkung? Bayam yang mana bayam? Bayam yang mana tadi? Nah, coba itu bentuknya seperti apa ya daunnya ya? Daunnya seperti apa itu bentuknya?
menggambar kangkung, boleh menggambar bayam. Ya, boleh. Bebas ya. Waalaikumsalam Bu Hani. Aduh. Iya, jadi Pak, saya tuh mau menanyakan yang kemarin yang saya udah praktek itu ke anak-anak yang topik sayuran hijau itu Pak Abi. Siap. Gimana nih Pak Abi kemarin? Baik nih ya, kemarin kita dari praobservasi ya sebelum praktek gitu kan, topiknya sudah sesuai kemarin. Ya. Nah, dari kira-kira kemarin kegiatan pas dari awal itu bagaimana sih menurut Bu Hani? Iya. Kalau ini secara keseluruhan aja ya Pak Abi ya, secara keseluruhan yang saya lihat tuh kemarin kelasnya agak kurang kondusif gitu. Oh, siap. Ya, kurang kondusif gitu. Karena kemarin memang saya kurang bekerja sama kolaborasi dengan guru yang lain, sehingga ada beberapa anak yang nggak konsen ya gitu. Oke. Jadi menurut Bu Hani kemarin tuh apakah dari apanya, dari segi apanya sih terlihat tidak kondusifnya itu? Ya, karena kan saya di depan gitu, anak-anak dibagi 3 kelompok. Nah jadi sebagian terpecah gitu ya. Seharusnya kan kemarin ada guru yang lain juga, nah seharusnya satu kelompok itu ada pembimbingnya juga, jadi yang mendampingi ya. Jadi biar lebih terbantukan supaya fokus gitu ya kepada. Jadi istilahnya di sini Bu Hani mau istilahnya melibatkan juga. Iya. Nah, kira-kira walaupun misalnya kondisi seperti kemarin nih, kira-kira ke depannya dengan misalnya posisi begitu menurut Hani ini kurang kondusif. Misalnya nanti istilahnya. Nah, kira-kira apakah mau bagaimana sih rencana Bu Hani? Apakah akan dikelompokkan seperti itu lagi atau ada solusi yang lain? Iya. Bisa saja tetap dikelompokkan, tapi ya itu tadi mungkin nanti ada kerjasama dengan guru yang lainnya lebih ditingkatkan lagi. Atau mungkin bisa jadi dari topik yang kemarin itu kan sayuran hijau itu ya Pak Bi ya. Oh, tapi tidak terkondusif itu karena saya. Ya mungkin karena sebagian anak udah tahu gitu nama sayuran tersebut karena sehari-hari mereka ya yang mereka makan sehari-hari seperti bayam, kangkung itu mungkin kurang menarik atau gimana. Nanti mungkin kedepannya dari ada solusi gitu ya. Ya. Berarti karena kemarin misalnya kata Bu Hani barusan sayuran hijau sudah terlalu familiar ya. Nah, kira-kira solusinya ke depannya gimana Bu Hani? Ya, mungkin ke depannya dicari ya yang lebih unik atau menarik bagi anak. Misalkan selain sayuran-sayuran hijau itu kan ada sayuran lain yang mungkin anak jarang melihat atau mungkin jarang memakan makanan tersebut. Bayang itu yang jarang dilihat nih, bisa contoh gitu. Ya, seperti misalkan ada bayam merah. Oh iya. Terus kubis ungu gitu ya kalau misalkan ya. kubis ungu atau misalkan paprika atau apa gitu. Nanti bisa lebih juga variatif ya. Jadi tidak ini dengan warna hijau berarti ya. Jadi nanti jenis sayuran aja atau sayuran unik mungkin nanti ya kata Bu Hani. Oke nih dari segi tadi kata Bu Hani topiknya sayuran hijau kurang kondusif gitu kan, pemecahannya Bu Hani ini ada yang cari sayuran yang unik gitu ya.
mungkin dari segi pengelompokan. Nah, kira-kira dari segi kegiatan dengan yang kemarin dilakukan kira-kira berjalan dengan baik atau bagaimana menurut Bu? Kemarin kalau yang saya rasa mungkin nanti kegiatannya bisa ditambah atau medianya juga lebih variatif mungkin ya. Kemarin kan menggambar dan kolase gitu ya, dengan daun kering dan itu kertas warna-warni. Mungkin kedepannya bisa ditambah kegiatannya, misalkan memotong-motong sayuran, nanti dimasak atau apa gitu. Jadi kemarin tuh kurang istilahnya merasa tidak cukup gitu ya dengan kegiatan itu. Solusinya dengan menambahkan kegiatan. Dari segi media nih, apakah ada yang terbayang oleh Bu Hani itu bagaimana untuk media? Mungkin nanti ditambahkan misalkan peralatan makan. Misalkan anak-anak memotong sayuran, mungkin pakai pisau plastik seperti itu, atau baskom atau apalah gitu ya. Siap, jadi dari segi itu juga gitu ya, semua dari alat dan bahan yang ditambah gitu ya untuk supaya anak lebih kondusif gitu ya. Nah, dari segi istilahnya kemarin penilaian nih ya, yang penilaian apakah kemarin itu sudah tercapai atau bagaimana? Ya, seperti tujuan awal saya ingin lebih menekankan perkembangan kognitif anak-anak dan karya gitu ya, dan karya berbeda. Kemarin sih alhamdulillah gitu, jadi dari materi tersebut ya bisa kelihatan ya. Tercapai? Ya bisa tercapai gitu, seperti anak kan menghitung daun, daun kangkung gitu ya, terus membedakan bayam, kangkung dan sawi gitu ya, berdasarkan besarnya daun atau ukuran daun seperti itu ya. Ya kemampuan pengembangan kognitifnya dapat kelihatan gitu. Jadi dari tujuan kemarin yang sudah direncanakan ya, tujuan kegiatannya itu dari kemarin sih memang tercapai gitu ya. Mungkin yang kira-kira kurang optimalnya dari segi apanya gitu kira-kira? Kurang optimalnya apa ya? Dari yang saya lihat motorik mungkin. Motorik, oke. Kadang ada beberapa anak yang ketika disuruh coba menggambar sayuran yang kamu senangi, anak masih bingung. Ini gimana? Seperti itu. Ada langkah nanti istilahnya kira-kira kalau untuk istilahnya itu masalah tersebut gitu. Kira yang terbayang sama Bu Hani kira-kira bagaimana untuk istilahnya stimulasi yang diberikan ke anak? Iya. Mungkin nanti sebelum materi topik yang dibagikan kepada anak, nanti kan anak-anak disuruh memegang dulu gitu ya. Sayurannya seperti apa, misalkan bayam, daunnya seperti apa, coba dipegang, bentuknya seperti apa, misalkan lebih detail berarti ya, lebih detail. Jadi nanti si anak mungkin ada bayangan, seperti ini bentuknya gitu. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu si anak juga bisa mengikuti gitu. Ya, jadi Hani solusinya dengan istilahnya lebih coba dilihat lagi bentuknya seperti itu, sudah bagus gitu ya. Jadi ada ini masalah. Kemudian untuk dari kemarin kegiatannya kan selain gambar gitu kan ada kesulitannya itu, solusinya sudah. Nah, untuk yang kolase nih kira-kira bagaimana yang kemarin itu hasil dari pelaksanaan? Kalau kolase sih alhamdulillah sih ya, anak-anak udah kelihatan secara umum sudah bisa ya, bisa mengikuti itu. Kemarin kan disediakan daun-daun kering dan kertas warna-warni gitu ya. Itu dengan media seperti itu cukup tidak kata Bu Hani gitu, dengan cuman maksudnya tuh hanya 2 gitu? Sebenarnya bisa ada tambahan juga sih, bisa ada yang lain gitu ya. Jadi ditambahkan apa kira-kira yang Bu Hani ini bayangkan gitu untuk membuat karya ini? Bisa kan sebenarnya tersedia di kelas juga ya, ada biji-bijian. Iya. Itu bisa digunakan ya, sebenarnya kemarin belum terpikir. Oke. Padahal ada. Kan gitu ya. Oh iya Pak Abi tadinya harusnya begini nih. Kira-kira ada di sini rencana tindak lanjut atau pengembangan dari Bu Hani ini ya, yang di istilahnya itu dari pembelajaran kemarin saya belajar, ternyata saya kurang di sini. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Pak Abi ini akomodir gitu di sini?
Kalau saya ingin apa ya, mungkin dari segi IT ya. Oh, dari segi Saya IT. masih banyak harus belajar gitu ya. Masih rada gaptek gitu Pak Abila. Oh, siap. Memanfaatkan IT kepada anak-anak seperti itu. Kemampuan IT Kemampuan ya. IT. Jadi, oh iya kemarin ya ininya pembelajaran Ya. sudah menggunakan digitalisasi ya. Ya. Oke, mungkin kedepannya dengan IT ini yang Bu Hani harapkan sebenarnya pembelajaran bakal bagaimana sih yang terbaik? Ya seperti tadi ya, jadi anak-anak lebih antusias gitu. Oh, lebih Lebih antusias menarik lagi, ya. tidak Hmm. apa sih tidak membosankan ya, sehingga materi yang disampaikan itu bisa ini ya ke anak-anak. Bisa lebih ini ya berarti lebih menarik ya dengan Ya. video mungkin ya bahasa Sampai dengan kan. IT ya. Oke siap. Jadi tujuannya memang pengembangan kemampuan IT ini biar pertama yang dokumennya bisa lebih rapi, kemudian bisa istilahnya itu menyajikan berarti tadi ya pembelajaran yang lebih menarik Ya. gitu ya. Nah, ukuran keberhasilannya berarti kira-kira apa nih Bu Hani kalau saya berhasil itu indikatornya seperti ini gitu. Kata Bu Hani yang terbayang di mana? Kalau sudah jago gitu. Iya. Jadi dia bisa menyampaikan materi pembelajaran ke anak dengan berbagai metode ya. Jadi tidak monoton gitu sehari-harinya seperti itu gitu ya. Jadi ada kan anak-anak juga mungkin beda-beda ya. Ada menangkapnya mungkin ada ya siapa tahu gitu dengan misalkan kemampuan IT saya meningkat dan anak-anak ada yang cara belajarnya dengan modelan gitu ya. seperti itu ya. lebih tersampaikan dari segi pembelajaran. Sesuaikan dengan zaman ya Bu Nah, Hani. Apalagi ya sekarang. Apalagi ya. anak-anak kan sekarang ya kadang lebih pintar dari Gurunya dari guru gitu. gitu. Siap. Oke, jadi luar keberhasilan jadi si anak ini jadi dengan mahir Ya. si IT ini bisa menyampaikan pembelajaran tadi lebih istilahnya itu variatif lagi ya, lebih kreatif, kemudian anak lebih antusias tentunya ya. betul. Kan apalagi sekarang dengan gadget, siapa tahu dengan tampilkan video ya, proyektor. Oke, itu jadi istilahnya tujuan untuk kedepannya ya akan mengembangkan kemampuan IT. Udah ada lagi ya kira-kira yang misalnya mau dikembangkan Bu Hani? Cara menyampaikan materi mungkin saya cenderung serius ya. Nanti mungkin harus dirubah. Jadi ada istilahnya mungkin belajar praktek baik mungkin ya. Ya. Praktek baik ya. Ya solusinya mungkin yang Bu Hani untuk mempelajari praktek baik ini istilahnya yang pendukung. Nah ini kira-kira Bu Hani mau belajarnya dari mana gitu? Selain kalau paling saya sih lebih sering searching gitu sih. Oh, searching di YouTube berarti ya? YouTube ada. Buku Di buku gitu ya? juga ada. Oke, saya berarti jadi dari istilahnya tuh melatih kemampuan diri untuk praktek baik pembelajaran yang menyenangkan ya. Ya, praktek-prakteknya itu juga kan banyak. Oke, jadi Anak seperti apa. awalnya IT ya, dengan IT otomatis kan searchingnya tidak Shopee dan ini lagi agenda. Oke, siap Bu Hani, itu yang akan dikembangkan, kemudian jelas tujuannya untuk istilahnya itu supaya dapat menyampaikan pembelajaran dengan lebih kreatif, lebih inovatif lagi gitu ya. Keberhasilan jadi si anak lebih senang ya, lebih antusias. Oke, alhamdulillah tuh ya di sini sudah evaluasinya bagus gitu ya, reflektifnya juga itu dari Bu Hani juga, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa ya setelah ngobrol seperti ini yang Bu Hani ini kan dapatkan gitu. Jadi kalau yang intinya gitu ya, seperti pembelajaran diferensial ini emang sangat-sangat sesuai lah gitu ya dengan berbagai karakter anak. Jadi kita bisa istilahnya mengetahui si anak itu cara belajarnya gimana, harus seperti apa sesuai dengan minat yang si anak. Jadi disesuaikan dengan minat kemampuan dan hambatan yang anak miliki. Jadi kita bisa, ini pembelajarannya harus seperti ini. Gitu. Yang kebayang sama saya itu sih. Jadi si anak ini tidak bosan gitu ya, karena dengan pilihannya begitu ya. Kayak kira-kira nih dari yang tadi tujuan pengembangan ini kira-kira Bu Hani akan mulai kapan ya untuk mulai belajar ya? Atau sekarang sudah mulai ya berarti? Ya sedikit-sedikit yang mulainya. Ya karena untuk kemajuan
ini juga ya sekolah Iya. juga dan tercapainya perkembangan anak juga. Jadi ya insya Allah sih saya akan sedikit-sedikit mulai ya meningkatkan lah ya istilahnya. Terutama tadi Pak pun lihat kan Bu Hani sedang diklat dengan Iya. Kemdikbud ya. Tadi alhamdulillah ini sudah terlihat dari pengembangan dirinya, mau dalam artian mengakses, mau daftar itu sudah terlihat ya. Dan insya Allah percaya kita Pak Abi nanti lihat ke depannya perkembangannya insya Allah lebih bagus ya Bu Hani. Amin. Oke, alhamdulillah. Mohon Bu Hani ya aku mohon Pak. ini refleksi ya dan evaluasi pembelajaran yang kemarin yang sudah dilaksanakan berjalan dengan bagus. Kalau ada kekurangan atau ini mah wajar ya, namanya juga istilahnya itu kita pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Yang penting tujuannya adalah bagaimana si pembelajaran ini tetap berpusat pada murid. Tadi kata Bu Hani ya, memang cocok nih diferensiasi ini untuk istilahnya pembelajaran diterapkan pada zaman sekarang karena dari situ kita tahu dalam artian gaya belajar anak, maunya anak apa, jadi sesuaikan dengan kita untuk menghindari tadi bosan tadi ya, kemudian ada pengembangan diri segala macam. Oke, itu saja Tuhan ya, cukup mungkin untuk kali ini. Siapa enggak? Ya, mohon ya Pak Abi atas bimbingannya. Siap, terima kasih sama-sama. Mangga ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.